Waduh, wadidaw, mantapnya. Tapi keren ini mah, woi. Woi, sok andalan kita teman-teman, Kopai kita koi. Ini dari Rest It sepertinya. Asnya agak gede teman-teman tuh. As 14 ini. Wah, kita servis aja lah. Asalkan asnya jangan baretnya. Wah, aman Sentosa. Oke. Del. Nah, oke, jadi untuk shock ini teman-teman bocornya. Jadi mengakibatkan gak ada oli di dalam. Tuh, ribbonnya gak ada. Oke. Lantas mau kita buka. Bukanya ini, teman-teman. Ini udah kita kendorin. Terus ini. Kalau yang susah gak punya alat buat kunci ini, bisa ditek-tek teman-teman. Cek gitu kan, sambil jepit. Kalau nggak sambil tidurin gini. Nih, misalnya. Nih, misal tidur, getok sama Kak Obeng Min. Cek pas ini. Nah, kalau yang nggak punya alat buat muternya. Sekarang kita servis dulu. Hal yang harus diperhatikan ketika servis shock ini, ketika olinya udah kering di dalam teman-teman, takut asnya kegores. Jadi berdoa saja biar asnya gak rungkat. Tapi saya lihat-lihat ini mah masih aman ya, karena masih agak keringet lah basah. Tinggal kita tarik. Tuh, nggak bisa kalau pakai tangannya. Oh, susah karena seal ini ngunci, jadi harus pakai parantinga batek. Nah, sip. Sip, dalamnya seperti ini teman-teman. Kita cuci dulu. Oke. Nah, ini udah kita bersihkan teman-teman semuanya gitu kan. Dari tabung-tabungnya ya, pokoknya udah gak ada kotoran. Kita cek di bagian as teman-teman, perhatikan tipis-tipis karena kalau untuk yang kering asnya biasanya ada gores. Tapi alhamdulillah ini mah masih aman ya teman-teman. Ya, dan tinggal kita rakit. Oke, sebelum perakitan tapi teman-teman tanya. Jadi kan ini keluhannya bocor. Kita nggak tahu ini sebelum bocor shocknya enak apa terlalu keras apa terlalu lembek apa gimana. Jadi takutnya minta di ribbon ulang. Jadi kita hubungi dulu aja ntar sambil kita cek ini ribbonnya. Hubungi yang punyanya karena ini pengiriman untuk keluar kota, kita nggak tahunya berat badan dia berapa. Takutnya dia montok apa kerempeng kan nggak tahu, harus disesuaikan. Masuk, kita coba dulu. Buset. Ini keras bangetnya. Tapi gak tahu, ntar kita tanya dulu lah. Sebelum bocor ke orang. Kita WA dulu. Nah, jadi teman-teman udah konfirmasi sama yang punyanya. Jadi yang punya berat badannya 65 kiloan dan minta biar enak pakai berdua gitu. Jadi dibikin agak keras lahnya. Nah, jadi kalau bawaannya terlalu keras, jadi kita dibukakan di sini teman-teman. Ini kan potong harusnya nutup. Jadi ketika dikurangin seperti ini ada jalur oli sedikit ke sini. Jadi mempengaruhi juga ada kelembutan di sini karena ada celah. Paham tuh? Nah, gitu. Kita pun harus kuat feeling, teman-teman. Makanya gak bisa disimpulkan nih teman-teman abis nyerpis ngikutin cara saya, misalkan dicopot ininya, malah ada yang nendang sok ke atas. Jadi disebut kuat feeling tuh teman-teman ketika di sini dicobanya. Nah, misalnya kita coba seret. Ya. Nah, misal kita coba tarik ribbonnya. Ini misal seperti ini. Nah, ini yang harus kita ketahui. Ukuran tarikan berat segini cocok gak nih kan gitu. Jadi tiap shock breaker itu beda-beda teman-teman. Jadi kadang ketika dicabut si o-ring yang tadi yang hitam itu, ada yang enak, ada yang malah nendang, ada yang malah gak berubah. Jadi itu tergantung daya tarik di sini teman-teman ribbonnya. Nah, jadi gak bisa disimpulkan. Makanya teman-teman kalau nyerpis sambil dirasa-rasa, kita cabut, oh berat segini cocok gak? Misalkan nih, wah pasang lagi, malah nendang, berarti nendang itu kurang berat teman-teman ribbon ininya. Paham tak? Itu maksudnya. Jadi poinnya harus dapat gitu, jangan ngikutin cara saya tapi gak paham cara kerja shock breakernya, sama aja bohong, bener tak? Jadi
gampang ngikutin cara saya misalkannya. Tapi kalau kalian tidak paham sistem kerja shockbreaker, ya pasti kan begitu gitu kan. Jadi yang harus dipahami ketika melakukan perbaikan, entah itu perbaikan sepeda motor, perbaikan shockbreaker, kalian harus paham dulu sistem kerjanya gimana sih. Misal membenarkan bagian kupling di motor, oh kupling itu bekerjanya seperti apa sih, nah kan gitu. Jadi banyak yang mengikuti tutorial tapi gak paham cara kerjanya, akhirnya jong kan seperti itu. Makanya selalu saya terangkan gimana-gimananya kan gitu. Jadi biar paham, minimal paham dulu cara kerja part yang mau kita benarkan. Gitulah. Sekarang tinggal kita pasang ini. Ukuran sealnya teman-teman 14, 36, 12. Kalau misalkan takut bocor atau gimana, pretin, nggak usah kagok teman-teman, tahnya dikecilin diameter yang per ini. Kalau kalian ragu gitu kan, saya juga selalu seperti itu. Nah tinggal kita pasang. Mobil langan kelanya, nyantai. Oh dan buat teman-teman nih misalkan berkomentar di akun TikTok saya jarang dibalas apa gimana, kalian pindah sosmed aja teman-teman ke Facebooknya. Kalau ke Facebook silahkan berkomentar di kolom komentar tapi jangan di DM. Insya Allah saya balas. Karena kalau di TikTok saya jarang buka TikTok teman-teman. Saya Facebook banyakannya. Ya modal dikit lah kuota. Dan jangan lupa follow itu Facebook kita namanya Bengkel GG Motor. Ntar saya apa namanya di ini nama akun Facebooknya. Wajib kalau di Facebook, karena prinsip saya di Facebook gak boleh ada komentar tidak terbalas. Dan performa akun saya di Facebook menurun gitu kan. Makanya. Tapi jangan chat DM sama aja bohong. Tinggal kita gas, masukin pakai lakban teman-teman ya, pakai solasi biar aman karena ini kan lebih kecil. Misalkan teman-teman gak punya sealnya diameter 14, 36, 12, bisa pakai 12, 36, 12 juga ada. Monosok hanya saja lebih kecilnya, jadi lebih meret. Kalau lebih awet saya yakin lebih awet yang ukuran 12. Hanya saja sok gak langsung enak teman-teman. Biasanya seminggu lebih keras dulu karena sealnya terlalu meret. Kalau saya ini pasangkan yang ukurannya sesuai. Satu lagi teman-teman, tabungnya gak kita copot gitu karena ini gak jalan, buntu hanya sekedar di sini. Tapi apakah bisa sok tanpa tabung kayak gini, tabung bohongan enak? Ya bisa atunya, tergantung yang nyetelnya. Makanya di saya jualan sok tabung kayak gini. Terus terang kalau ditanya tabungnya fungsi apa enggak. Tapi apakah sok enak apa enggak ya ngejamin, karena di saya jual shockbreaker jarang langsung saya kirim keadaan seperti ini. Pasti saya ribon ulang dulu, tanya berat badannya apa, untuk keperluan motor apa, untuk harian kah, untuk nikung kah, untuk apa kah, kan seperti itu. Jadi baru kita jual gitu. Dan untuk order shockbreaker di saya, mohon maaf, saya gak punya rekening barnya. Rekening bar. Saya gak pakai rekbar teman-teman, jadi saling percaya saja. Paham? Nanti sebagaimana nih tabung-tabung seperti ini kalau pengen ada anginnya kan seperti itu teman-teman, ribonnya. Jadi kita coba. Nah lantas teman-teman pasti bertanya, apakah tabung yang tidak berfungsi seperti ini apakah bisa berfungsi? Nah kan bingungnya saya jawabnya. Susah teman-teman kalau untuk yang berfungsi ini. Tapi kalau misalkan teman-teman bertanya, misalkan bang, shock yang shockbreakernya tabungnya gak berjalan, apakah bisa diisi angin? Bisa teman-teman. Jadi tenang kalau sama GG Motor ini. Walaupun tabung gak jalan, kita usahain senyaman mungkin pakai angin dalamnya. Jadi pasti ada menekannya gitu. Seperti inilah. Ini kan jelas. Tuh. Teman-teman lihat, ini tabung gak jalan teman-teman, jadi tenang saja gitu. Walaupun kalian shockbreakernya tabungnya gak jalan, oh tenang hela, tenang saja tuh. Oke. Rahasianya ada di mana? Wah mau kadip iya kudek. Jadi biar nyampai dulu pemahaman tentang shockbreakernya buat teman-teman yang belajar, baru ntar dijelaskan lebih rincinya. Kalau misalkan ini ntar saya buatkan lah videonya.
caranya. Biar sok yang tanpa tabung sekalipun tabungnya gak jalan bisa diisi angin. Alah sia boynya tuh oke teman-teman, ini udah kelar. Jadi terdengar teman-teman kalau udah kita rubah sulingannya sedikit, ada bunyi sirkulasi di sini. Dah dengar. Nah gitu teman-teman, jadi bawaan segini. Tap. Udah kita pasang lagi pernya teman-teman. Nah, sekarang tinggal mau kita cobalah sebelum dikirim. Makanya lebih enak kalau servis motornya dibawa teman-teman nih. Untuk yang dekat-dekat, tapi kalau yang untuk yang jauh-jauh pasti saya coba dulu di motornya. Kan gak lucu udah nyampe ke sana gak nyaman kan seperti itu. Kasihan bolak-balik lagi ongkir. Oke teman-teman, ini udah barusan dicoba dijalaninnya. Dan harusnya bukan di Mio gitu kan. Tapi ini juga di Mio enak, coba Wan. Alah, enaknya. Nah, apalagi kalau di Vario yang harusnya, karena yang untuk Mio ketinggian. Dan ini suspensi bukan untuk sendiri teman-teman. Jadi lebih dipakai berdua enak. Karena untuk berat badan lumayan si Amang ya. Rada montok juga nih. Cek manehna.